Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat selalu ya, dan senantiasa dilimpahkan rezeki. SLMT kembali hadir menyapa teman-teman dengan deretan film pilihan yang akan menemani suasana santai teman-teman jadi lebih asik, tentunya barengan sama SLMT. Kali ini film yang akan kita saksikan adalah alur cerita film Magadira. Film ini berkisah tentang reinkarnasi dua orang insan yang jatuh cinta di masa lalu, namun tidak dapat bersatu. Mereka dilahirkan kembali untuk memperjuangkan cinta mereka yang tak sampai di kehidupan sebelumnya. Akankah cinta mereka dapat dipersatukan pada kehidupan sekarang? Sebelum kita menyimak alur cerita film ini, kembali tidak bosan mengingatkan teman-teman untuk klik like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung SLMT TV jadi lebih baik di masa mendatang. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja. Ini dia ceritanya. "400 tahun yang lalu, ada seorang prajurit hebat di sebuah kerajaan bernama Udaigar. Prajurit itu bukan hanya kuat, tetapi tampan dan juga menawan. Ia bernama Bhairava. Vikram Singh adalah raja yang memimpin kerajaan tersebut. Suatu hari, penasihat kerajaan melihat 8 planet mendekati bumi. Ia meramalkan bahwa bencana akan datang. Di saat bersamaan, pemimpin pasukan Islam bernama Sher Khan ingin menguasai kerajaan Udaigar. Mereka sudah berada di daerah perbatasan hendak menyerang Udaigar. Penasihat Sher Khan mengingatkannya agar berhati-hati dengan prajurit yang bernama Bhairava, karena Bhairava ini sangatlah kuat. Mendengar itu, Sher Khan marah dan bertekad akan membunuh Bhairava. Raja Vikram Singh memiliki putri yang sangat cantik bernama Mitra. Mitra dan Bhairava sangat dekat. Sebenarnya mereka saling mencintai, namun tidak pernah saling mengutarakan perasaan mereka. Mitra memiliki sepupu bernama Ranadev. Ia adalah panglima tertinggi di kerajaan tersebut. Ranadev sangat tidak menyukai kedekatan antara Mitra dan Bhairava, karena diam-diam Ranadev juga menyukai Mitra. Suatu malam, Ranadev yang mabuk mendatangi kamar Mitra dan menggodanya. Namun hal tersebut diketahui oleh Bhairava sehingga ia datang dan menghentikan Ranadev. Hal itu membuat Mitra semakin jatuh cinta pada Bhairava. Ranadev yang murka menantang Bhairava untuk bertanding menentukan siapa yang paling hebat di antara mereka berdua. Keesokan harinya, seluruh warga telah berkumpul di balai desa. Maksudnya balai pertemuan gitu, yang rame, terus tempatnya luas gitu. Nah, di sana, raja mengumumkan kompetisi antara Ranadev dan Bhairava. Pemenang kompetisi itu berhak menikahi Mitra dan menjadi penerus raja. Dan yang kalah akan diusir dari kerajaan. Ranadev lalu mengambil kain sari milik Mitra. Ia melemparkannya ke kuda, lalu kuda pun berlari. Barang siapa yang berhasil mendapatkan kain itu, dialah yang menjadi juara. Ranadev dan Bhairava pun menaiki kuda mengejar kain tersebut. Di perjalanan, rupanya Ranadev yang licik telah menyiapkan berbagai perangkap dan begundal untuk menyerang Bhairava.
चलो। मैत्रा हमारी है। Namun, karena emang dasarnya si Bhairava ini hebat, dia bisa melalui semua jebakan Ranadev dan akhirnya keluar menjadi juara. Semua warga pun bersorak dan sesuai kesepakatan, Ranadev diusir dari kerajaan secara hina dina. Mampus lo, jahat sih jadi orang. Baru saja Bhairava senang karena memenangkan pertandingan. Bhairava harus menahan sakit karena raja memintanya agar tidak menikahi Mitra. Hal ini disebabkan karena ramalan mengatakan Bhairava akan mati ketika melawan Shere Khan. Raja tidak mau putri kesayangannya menjadi seorang janda jika Bhairava mati. Dengan berat hati, Bhairava pun menuruti apa yang diminta oleh raja. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa tujuannya melakukan kompetisi itu adalah semata-mata untuk menyelamatkan martabat kerajaan, bukan untuk menjadi raja ataupun untuk menikahi Mitra. सिंहासन के लिए नहीं। Ketika sudah mendekati waktu peperangan, Bhairava dan Mitra beserta pasukannya melakukan ritual puja-puja di atas tebing untuk memohon kemenangan atas perang yang akan mereka lakukan. Di tempat ritual, Mitra malah mendesak Bhairava untuk menyatakan cinta kepada dirinya. Namun, Bhairava tidak memedulikannya. Mitra kemudian mengambil pisau dan melukai tangannya. Darah dari tangannya ia gunakan untuk menyelesaikan lukisan Bhairava yang dibuatnya di batu dekat lokasi mereka sembayang. Kemudian seorang prajurit yang sedang sekarat mengabarkan bahwa Ranadev telah berkhianat dan berpihak pada Shere Khan. Ia menyusup ke istana lalu membunuh raja. Pasukan Shere Khan pun datang dan menyerang rombongan Mitra. Pasukan pemanah mulai meluncurkan serangan. Semua orang mati kecuali Mitra dan Bhairava. Bhairava meminta Shere Khan untuk menyerahkan Ranadev. Shere Khan berkata akan menyerahkan Mitra dan kerajaan jika Bhairava bisa mengalahkan 100 orang pasukannya. Bhairava pun menghajar para pasukan Shere Khan dengan gagah berani. Mereka jatuh tunggang langgang melawan Bhairava yang hanya seorang diri. Setelah mengalahkan lebih dari 50 orang, salah satu pasukan memanah Bhairava dan mengenai dadanya. Di saat itu, dua pasukan lain langsung mengejar Mitra. Namun Bhairava bangkit dan melempar tombak hingga menembus dada kedua pasukan tersebut. Bhairava terus melawan meski panah menancap di dadanya. Ia terus bertarung hingga berhasil menumbangkan lebih dari 100 pasukan Shere Khan. Melihat hal tersebut, Shere Khan malah terpana dan mengakui kehebatan Bhairava. Shere Khan bahkan berniat menjadikan Bhairava raja dan ia mau menjadi pelayannya. Buset, gimana sih? शाबाश, गुलाम बनता है। Melihat hal tersebut, Ranadev marah dan menyerang Bhairava. Shere Khan bermaksud membunuh Ranadev, namun ia tidak bisa melakukannya karena hal itu akan melanggar perjanjian mereka. Bhairava dan Ranadev terlibat perkelahian. Tak lama, Ranadev yang memang tidak seberapa kuat ditusuk oleh Bhairava tepat di dadanya. Di saat itulah, Ranadev tiba-tiba melemparkan pisaunya dan mengenai Mitra. Bhairava murka dan menggorok leher si brengsek Ranadev. Mitra sekarat akibat luka tusukan Ranadev. Mitra meminta Bhairava untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Mitra. Namun saat Bhairava mengutarakannya, Mitra telah gugur dan terjatuh ke tebing. Melihat itu, Bhairava langsung melompat menyusul Mitra. Bhairava berusaha menggapai tangan Mitra, tetapi gagal. Keduanya pun mati karena jatuh dari tebing yang tinggi tersebut. Shere Khan yang menyaksikan kejadian itu sangat sedih dan merasa kecewa. Ia berkata bahwa suatu hari, saat Mitra dan Bhairava akan terlahir kembali, mereka akan bertemu untuk saling menyatakan cinta satu sama lain.
Kembali ke zaman sekarang setelah 400 tahun berlalu. Seorang pemuda yang tampan dan gagah bernama Harsha tidak menyadari bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Bhairava. Suatu saat, ketika Harsha dan temannya pergi ke bandara menaiki bajai, hujan turun dan ia melewati sebuah halte. Di sana, seorang gadis cantik berbaju putih tengah menunggu bajai. Ia melambaikan tangan tanda ingin bajainya berhenti. Harsha pun mengeluarkan tangannya, memberitahu bahwa bajainya sudah memiliki penumpang. Kemudian, tak sengaja tangan mereka bersentuhan. Secara ajaib, tangan Harsha terasa seperti tersetrum, lalu ia melihat bayangan kejadian Bhairava terjatuh dari tebing bersama Mitra. Belum jelas apa yang terjadi sebenarnya. Harsha turun dari bajai dan mengejar gadis bergaun putih. Ia tidak menemukan gadis berbaju putih, karena gadis itu telah memakai jaket berwarna hitam. Gadis itu bernama Indu. Harsha bertanya kepada Indu, di mana gadis berbaju putih tadi? Bhairava tidak menyadari bahwa gadis itulah yang ia cari. You know, क्या आप जानती हैं उसे? हाँ जानती तो तुम मुझसे प्यार से रानी बुलाते हो क्योंकि Indu terus berpura-pura bahwa dia akan mengenalkan Harsha pada gadis berbaju putih. Ia terus mengerjai Harsha setiap hari. Harsha bingung bagaimana mengenali wanita yang ia tidak ketahui wajahnya. Satu-satunya cara hanya menyentuh tangan wanita yang ia temui. Kecuali tangan Indu. हाय शिव I'm Tina. हाय Hi, I'm Sunita. क्या हुआ? तुम इंदु को साथ नहीं लेकर आई? Sementara di tempat lain, ayah Indu tengah menemui pengacara. Ia meminta bantuan untuk merebut hak waris atas kerajaan Udaigar yang telah diambil oleh kakak iparnya. Meskipun kerajaan tersebut telah runtuh, para generasinya terus menjalankan pola kerajaan. Saat ini, Raghuvir yang merupakan sepupu Indu memimpin Udaigar layaknya raja. Raghuvir adalah reinkarnasi dari Ranadev. Ia membunuh pengacara yang didatangi oleh ayah Indu dan berniat membunuh ayah Indu juga. Padahal jelas-jelas ayah Indu ini adalah pamannya sendiri. Saat mendatangi rumah Indu, Raghuvir melihat Indu dan terpesona melihat kecantikannya. Ia jatuh cinta dan berniat akan menikahi Indu. Ayah Raghuvir menasihati Raghuvir tentang ini. Namun bukannya mendengar, ia malah membunuh ayah kandungnya itu. तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे रहते वो कभी नहीं मानेगा। Buset nih orang emang brengsek ya. Raghuvir kemudian mendatangi ayah Indu. Ia berpura-pura menjadi anak baik. Dan bodohnya nih, ayahnya Indu ini percaya sama si Raghuvir ini. Di tempat lain, Harsha masih mencari gadis berbaju putih. Indu masih belum memberitahu bahwa dialah gadis yang Harsha cari. Saat itu, Indu dan temannya bersama Harsha ingin nonton bioskop. Harsha berjalan duluan. Indu beserta temannya yang tertinggal di belakang diganggu oleh para lelaki jamet. Indu pun mengadu pada Harsha. Harsha tak begitu peduli. Menurutnya hal semacam itu biasa terjadi. Namun ketika Indu berkata bahwa gadis berbaju putih juga diganggu oleh para lelaki jamet di depan bioskop, Harsha langsung mengamuk dan menghajar rombongan jamet. इंदु पे कमेंट करेगा Melihat aksi heroik Harsha, Indu diam-diam mulai menyukainya. Indu menikmati masa-masa Harsha merindukan dirinya, padahal Harsha tidak menyadari bahwa dialah wanita yang selama ini dicari-cari oleh Harsha. Saat pulang ke rumah, Indu mendapati Raghuvir berada di rumahnya untuk melamar dirinya. Indu terkejut, padahal ia baru saja jatuh cinta pada Harsha. Raghuvir pun mengundang Indu dan ayahnya untuk menginap di istana miliknya. Saat tengah malam, Raghuvir diam-diam menyusup ke kamar Indu. Ia mendapati Indu yang tengah terlelap. Melihat kemolekan tubuh Indu, Raghuvir auto engas, ingin mengskidi papap Indu. Namun tiba-tiba bayangan prajurit muncul dan menebas leher Raghuvir. Mampus loh. Tapi sayangnya itu cuma ilusi saja. Karena merasa bingung atas kejadian yang baru saja dia alami, Raghuvir pergi mendatangi dukun bernama Gora. Gora pun menceritakan bahwa Raghuvir adalah reinkarnasi dari Ranadev. Dukun buluk itu pun berkata bahwa Raghuvir takkan bisa mendapatkan Indu sebelum membunuh Harsha. Raghuvir pun mencari keberadaan Harsha. Di sebuah kota, Raghuvir yang belum bisa menemukan Harsha merasa kesal dan membuat kekacauan sehingga mengakibatkan kuda-kuda berlarian. Harsha yang tengah berada di jalan terkejut. Ia takut dengan kuda dan melompat ke sebuah bus yang ditumpangi oleh Indu.
Secara tidak sengaja tangan mereka bersentuhan, dan Harsha kembali melihat bayangan-bayangan di masa lalu yang dulu sempat ia lihat ketika pertama kali menyentuh tangan Indu saat menaiki bajai. Karena terkejut, Harsha melepaskan tangannya dari bus, dan menyadari bahwa telah menemukan gadis yang selama ini dia cari. Karena bus telah berjalan cukup jauh, Harsha mengejar bus itu menggunakan kuda. Ia yang tadinya fobia kuda pun tiba-tiba berani dan menaiki kuda itu dengan begitu gagah. Harsha mengejar bus tersebut dan mendapati bahwa gadis itu adalah Indu, mak comblangnya sendiri yang selama ini bersama dengan dirinya. Meskipun Indu telah mempermainkannya, Harsha sama sekali tidak marah. Justru ia senang karena telah menemukan seseorang yang selama ini dicari olehnya. Setelah itu, Harsha yang gentian mengerjai Indu. Ia berpura-pura bermesraan dengan gadis lain agar Indu cemburu. Hari ke hari mereka semakin dekat dan semakin mesra. Cinta di antara keduanya akhirnya dapat bersatu dan mereka berdua dapat saling menyayangi satu sama lain. Saat kembali menyentuh tangan Indu, bayangan-bayangan kejadian di masa lalu kembali muncul. Di saat itu, ayah Indu datang memergoki mereka yang tengah berduaan. Ayah Indu pun menampar Harsha. Tamparan itu membuat Harsha emosi dan memojokkan ayah Indu. Harsha bahkan mengancam akan membunuh ayah Indu jika berani memisahkannya dengan Indu. Di kesempatan lain, Harsha datang menemui ayah Indu untuk meminta maaf. Ayahnya pun memaafkan Harsha. Bahkan ia menyetujui Harsha yang mau menikahi putrinya. Karena apapun yang membuat putrinya bahagia akan ia lakukan, termasuk menikahkannya dengan Harsha. Mendengar itu, Raghufir sangat marah dan membunuh ayah Indu. Harsha kemudian dijebak seolah ia yang telah membunuh ayah Indu. Indu yang tidak mengetahui kejadian sebenarnya merasa marah karena Harsha tega membunuh ayahnya hanya karena ayahnya tidak menyetujui hubungan mereka. Raghufir pun mengajak Indu pergi menaiki helikopter. Harsha tidak terima dan ia terlibat perkelahian dengan Raghufir. Ternyata kekuatan Raghufir ini sangat cemen bila dibandingkan dengan kekuatan Harsha. Harsha terus mengejar Indu yang sudah melaju menaiki helikopter. Ia meyakinkan Indu bahwa Raghufir telah menipu mereka. Namun Indu tetap tidak peduli. Indu mendorong Harsha dan saat tangan mereka bersentuhan, bayangan masa lalu kembali muncul. Di saat itulah Harsha jatuh dari helikopter. Ketika terjatuh dari helikopter, di saat itulah bayangan-bayangan yang tadinya samar menjadi sangat jelas. Harsha dapat melihat seluruh kejadian yang terjadi di masa lalu, termasuk orang-orang yang terlibat dengan masa lalunya 400 tahun yang lalu. Harsha pun mengingat dengan jelas seluruh kejadian yang menimpa dirinya saat ia menjadi bayi Rafa. Harsha terjatuh di sebuah danau, lalu ia diselamatkan oleh seorang nelayan bernama Solomon. Harsha pun melihat bahwa Solomon merupakan reinkarnasi dari Shere Khan. Harsha yang sudah sehat pergi ke Udaigar menemui Indu. Di sana, Indu dan Raghufir tengah melakukan perbincangan. Raghufir merasa bahwa Harsha telah mati setelah jatuh dari helikopter. Namun, Indu merasa Harsha masih hidup. Kemudian di tempat lain, Solomon sudah menyadari bahwa ia adalah reinkarnasi dari Shere Khan di masa lalu. Di masa lalu, Shere Khan telah memisahkan hubungan di antara Mitra dan juga Bhairava. Saat ini, tugas dari Solomon untuk menyatukan mereka kembali. Solomon dan Harsha pun bekerja sama untuk menyelamatkan Indu dari Raghufir. Mereka berdua pergi ke kediaman Raghufir untuk menyerang Raghufir. Saat Harsha mengendap-endap, ia tidak sengaja mendengar percakapan antara Gora dan Raghufir. Gora mengatakan bahwa jika Indu tidak dapat mengingat kejadian di masa lalu pada hari itu, maka selamanya ia tidak akan dapat mengingatnya. Sehingga Indu akan menjadi milik Raghufir sampai kapanpun. Harsha yang mendengar itu langsung menemui Indu untuk membangkitkan kembali ingatannya. Ia membawa Indu ke kuil pemujaan agar Indu dapat mengingat kembali kejadian 400 tahun yang lalu. Namun, tetap saja Indu tidak dapat mengingat apapun. Indu bahkan ingin melompat ke jurang jika Harsha terus memaksanya. Di saat itulah, Harsha mengambil pemukul gendang dan memukul-mukul gendang tersebut berharap Indu dapat mengingat kembali kejadian 400 tahun yang lalu.
Tetapi tetap saja Indu tidak mengingatnya dan Raghuveer datang menggunakan helikopter ingin menjemput Indu. Di saat itu tiba-tiba tanah yang menutupi lukisan Mitra di masa lalu runtuh karena tertimpa senjata dewa yang ada di kuil, memperlihatkan lukisan tangan Mitra 400 tahun yang lalu. Melihat lukisan itu, Indu kembali bisa mengingat seluruh kejadian yang terjadi kepadanya 400 tahun silam. Ia pun menyadari bahwa Arsha adalah Bhairava, lelaki yang sangat ia cintai. Mereka pun berpelukan, merayakan kerinduan yang mendalam serta rasa cinta yang tertahan selama 400 tahun. Melihat hal tersebut, Raghuveer pun murka. Ia melompat dari helikopter dan menyerang Harsha. Pertarungan sengit di antara mereka berdua pun terulang kembali. Sebuah pisau yang digunakan oleh Bhairava untuk membunuh Ranadev di masa lalu masih ada di tempat tersebut. Harsha menggunakan pisau itu untuk melawan Raghuveer. Pertarungan sengit kembali terjadi. Raghuveer memerintahkan anak buahnya untuk menabrak Harsha dengan helikopter. Di saat terdesak tersebut, Solomon muncul dan menabrakkan mobil yang ia bawa kepada helikopter itu sehingga helikopternya meledak. Menyadari bahwa dirinya terpojok, Raghuveer menarik Indu untuk diajak melompat ke jurang bersamanya. Namun di saat itu Arsha berhasil menyelamatkan Indu dengan melempar pedang yang mengenai tangan Raghuveer sampai putus. Raghuveer pun terjatuh ke jurang dan Indu selamat. Arsha dan Indu merayakan kebersamaan mereka dan menikmati suasana di atas tebing dengan penuh cinta dan kemesraan. Film pun selesai. Baik teman-teman, itulah tadi cerita tentang Bhairava dan Mitra yang bereinkarnasi menjadi Harsha dan juga Indu. Kisah cinta mereka yang sempat tertunda akhirnya dapat dipersatukan setelah 400 tahun berlalu. Kisah cinta mereka ini sangat menginspirasi ya teman-teman, karena memang selayaknya cinta itu patut untuk diperjuangkan. Mudah-mudahan teman-teman di sana sudah menemukan cinta sejatinya masing-masing ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.